Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ken Alfira Naftali dengan NIM 205230052 yang akan membuat video mengenai materi kriminologi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Kriminologi kelas B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada kali ini, saya sendiri akan membahas mengenai topik teori kriminologi tentang kejahatan kekerasan dan juga aliran positif, serta mengaitkannya dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 143 PK-PD-2023. Nah, jadi apa itu kriminologi? Kriminologi itu sendiri merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana, yang dimana memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan juga mengenai upaya yang dapat menanggulangi kejahatan tersebut, yaitu tujuannya adalah untuk menekankan laju perkembangan kejahatan. Nah, seorang antropolog sendiri yang berasal dari Prancis bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi itu merupakan suatu cabang ilmu hukum yang dimana mempelajari soal-soal kejahatan, atau kita sebut juga sebagai krimen dan logos, sehingga kita dapat melihat bahwa kriminologi itu membantu kita melihat kejahatan bukan hanya sekedar dari pelanggaran hukumnya saja, melainkan juga dilihat dari fenomena sosial yang bersifat kompleks. Nah, ini itu yang membedakan kriminologi dengan pidana murni. Teori kriminologi itu tentang kekerasan itu dibagi atau diidentifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama, pencurian dengan kekerasan. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, kejahatan pemerkosaan. Yang keempat, penculikan. Yang kelima, pemerasan. Dan juga yang keenam, penganiayaan. Nah, jadi kejahatan itu, kekerasan itu yang sering dilakukan di lingkungan sekitar kita itu dapat berupa pencurian sepeda motor. Nah, kita sendiri itu juga dapat melihat melalui berita-berita yang beredar saat ini bahwa kekerasan itu relatif juga meningkat di daerah Jakarta nih. Jadi berdasarkan presentasi yang saya dapatkan, pengungkapan kejahatan itu di Jakarta itu sangat rendah, jadi di bawah 50%. Sedangkan presentasi penyelesaian kejahatan pembunuhan dan juga pemerkosaan itu memiliki presentasenya itu rata-rata di atas 50%. Jadi selanjutnya saya akan masuk pada pokok pembahasan, yaitu mengenai aliran positif. Nah, aliran itu sendiri dikembangkan oleh Cesare Lombroso dan juga Enrico Ferri sebagai kritik terhadap aliran klasik. Kalau aliran klasik itu kan menekankan bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas, maka aliran positif itu justru berpendapat sebaliknya, yaitu menurut aliran positif yang pertama, tingkah laku kriminal itu tidak sepenuhnya itu hasil dari kehendak bebas, melainkan juga bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena terjadi masalah-masalah seperti kejahatan dan dapat diatasi juga dengan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, kriminalitas itu adalah akibat dari kondisi abnormalitas, baik fisik maupun mental. Nah, yang ketiga, abnormalitas itu bisa dibandingkan dengan kondisi normal, sehingga bisa diidentifikasikan. Yang keempat, kejahatan itu bisa dikurangi dengan berupa rehabilitas atau juga dengan treatment. Jadi bukan sekedar hanya didapatkan hukuman saja. Contoh Lombroso ini dalam membuat teori born criminal, insane criminal, dan juga criminaloid itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik. Jadi dianggap tuh berhubungan memiliki kecenderungan kriminal. Nah, meskipun teori ini tuh banyak dikritik, namun semangatnya itu dalam menjelaskan kejahatan ada sebab-sebab ilmiahnya. Jadi bukan hanya sekedar pilihan sadar semata saja gitu. Perbandingan dengan aliran klasik itu, kalau kita bandingkan gitu, melihat pidana itu sebagai alat utama dalam mencegah kejahatan. Jadi sedangkan aliran positif itu justru melihat kejahatan itu sebagai masalah sosial yang dimana bisa ditangani dengan penelitian, rehabilitas, dan juga intervensi sosial. Jadi aliran positif itu lebih cocok untuk memahami realitas pelaku, misalnya contohnya kayak latar belakang, terus pekerjaan ataupun kondisi psikologisnya. Nah, dalam studi kasus putusan nomor 143 PK-PD-2023, kasus ini tuh adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diikuti dengan pencurian dan juga kekerasan. Nah, terdakwanya itu adalah Muhammad Yusuf alias Aceng. Jadi terbukti secara sah meyakinkan bahwa melakukan pembunuhan terhadap korbannya, yaitu bernama Fahmi, dengan cara memukulnya dengan tangan dan juga batang kayu, dan juga dia mendorongkan korban ke sungai lalu mencekik korban. Nah, motif dari si terdakwa atau si pelaku ini adalah untuk menguasai barang-barang si korban, yaitu berupa sepeda motor Suzuki Satria FU dan juga berupa handphone korban. Nah, barang-barang ini kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi demi si pelaku atau terdakwa. Pengadilan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sumbang, yaitu dimana menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Nah, pemohon peninjauan kembalinya atau PK itu diajukan oleh terdakwa namun ditolak oleh MA karena alasan PK itu dianggap tidak memenuhi syarat dari pasal 263 KUHP, dimana tidak ada kekhilafan hakim atau barang bukti baru yang dimana signifikan. Jadi ini itu merupakan contoh pembunuhan berencana disertai dengan pencurian dan juga kekerasan atau violent crime.
Jadi dilakukan itu karena adanya motif ekonomi. Jadi jika dikaitkan dengan teori kriminologi, objek kriminologi itu berupa kejahatan atau perbuatannya. Terus ada juga pelaku kejahatan si terdakwa, terdapat juga ada reaksi sosialnya gitu, dimana masyarakat yang dalam hukum itu kejahatannya dilakukan, kita bisa melihat dari reaksi sosial masyarakat. Kita juga melihat dari segi kasus ini bahwa kejahatan atau violent crime-nya itu sebagaimana dalam kriminologi pembunuhan, pencurian, terus ada kekerasan, pemerasan, dan juga penganiayaan. Kalau dari segi faktor penyebabnya atau motifnya itu bisa dilihat dari motif ekonomi, di mana terdakwa ingin menguasai sepeda motor dan juga HP korban. Faktor lingkungan, terdakwa masih umur 29, pasti juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya atau ekonomi yang lemah, atau bahkan karena pertemanan dari si terdakwa ini. Bisa juga dilihat dari rasionalitas dalam kejahatannya. Terdakwa itu memilih korban di lokasi yang sepi, yaitu di sawah, menunjukkan bahwa unsur ini merupakan menjadi suatu perhitungan situasional gitu ya. Bisa juga dilihat dari segi reaksi sosialnya gitu, dimana negara itu melalui pengadilan memberikan hukuman seumur hidup, yang dimana menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial itu masih ada. Masyarakat juga menilai bahwa perbuatan ini itu sangat keji dan dianggap pantas terdakwa mendapatkan hukuman tersebut. Nah, kaitannya dengan aliran positif dalam kriminologi, menurut aliran ini bahwa kejahatan itu bukan hanya semata-mata kehendak bebas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan juga lingkungan sosial. Dan yang kedua, terdapat gagasan bahwa tingkah laku kriminal itu lahir dari abnormalitas yang bisa berupa kondisi sosial, ekonomi, psikologis, maupun biologis. Solusi yang ditawarkan aliran positif ini adalah treatment atau rehabilitas. Jadi bukan hanya sekedar hukuman. Jika dianalisis dari kasus ya, berdasarkan aliran positif, pelaku itu masih muda, umur 29. Dan ini tuh bisa dianggap sebagai abnormalitas sosial ekonomi yang mendorong kejahatannya, makanya dia bisa melakukan tindakan tersebut. Perbuatannya itu juga bukan hanya sekedar spontan, tetapi juga ada perencanaan untuk mendapatkan keuntungan materinya. Nah, aliran positif ini akan melihat terdakwa itu tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga dari sebagai produk dari faktor lingkungan sosial. Namun dalam praktik hukumnya itu yang di Indonesia kita bisa melihat gitu, banyak yang menganut asas klasik. Pelaku itu tetap sepenuhnya bertanggung jawab dan dijatuhi juga pidana seumur hidup. Nah, sintesis dari kriminologi dan juga aliran positif ini, kita bisa melihat nih, kriminologi itu dapat menjelaskan mengapa nih Yusuf ini melakukan kejahatan. Karena jawabannya adalah karena motif ekonominya itu sempat berpengaruh dan juga mungkin lingkungan keluarganya. Yang kedua, aliran positif itu lagi-lagi itu memberikan pilihan yang sadar gitu, bahwa ini tuh bisa terjadi karena faktor eksternal juga gitu. Praktik hukum di Indonesia itu lebih dekat dengan aliran klasik, yang dimana menekankan pada pertanggungjawaban atas perbuatan karena adanya kehendak. Nah, dari kasus ini sendiri kita bisa tarik nih beberapa pelajaran. Pertama, bahwa pentingnya pendekatan ilmiah dalam melihat pelaku kriminal hukuman seumur hidup memang itu mungkin tidak memberikan efek jera, tetapi juga aliran positif itu mengingatkan bahwa pencegahan itu lebih efektif bila kita tuh memahami akar dari penyebab kesalahan itu. Dari kasus si Yusuf ini kita bisa melihat bahwa secara psikologis si terdakwa itu memang mungkin harus kita perhatikan juga gitu. Jadi artinya teori aliran positif ini masih sangat relevan, terutama juga pada upaya penekanan angka kejahatan, kekerasan yang sering muncul akibat faktor ekonomi maupun juga sosial. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kriminologi aliran positif itu menekankan bahwa kejahatan itu adalah faktor dari biologis, psikologis, dan juga sosial. Dari kasus putusan nomor 143 PK/PID/2023 menunjukkan bahwa pelaku kejahatan itu bisa dipahami dengan pendekatan positif karena tindakannya itu dipengaruhi oleh motif ekonomi, kondisi psikologis, dan juga lingkungan sosial. Dengan demikian, hukum pidana itu sebaiknya tidak hanya menghukum saja, tetapi juga memikirkan dari segi aspek pencegahan dan juga rehabilitas baik si pelaku maupun si korban. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Halo, perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Miko. Oke, jadi kali ini aku mau bertanya seputar mengenai teori kriminologi dan juga aliran positif. Jadi, kasus paling banyak yang terjadi di Indonesia itu apa sih? Kalau menurut saya, kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia itu adalah pembunuhan, pencurian, dan juga penganiayaan. Oke, kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau misalnya orang tuh ngelakuin pencurian ataupun pembunuhan tuh biasanya apa sih gitu loh? Kenapa gitu?
Kalau pencurian ya menurut saya karena orang tersebut sudah terbatas secara mungkin ekonomi dan juga keahlian, jadi mungkin nggak ada cara lain buat dia memenuhi kebutuhannya sehingga dia ngelakuin yang namanya pencurian gitu. Oke, itu aja. Ya kalau pembunuhan ya banyak faktornya lah. Kalau pembunuhan bisa jadi dendam ataupun atau sebagainya lah. Tapi menurut kamu kalau pembunuhan bisa ada kemungkinan nggak sih dia maksudnya latar belakang keluarga atau pertemanan karena lingkungannya atau mungkin ekonomi? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, kayak mungkin dari dendam, entah dari keluarganya turun temurun atau dari teman atau pokoknya emosi dendam yang pernah terjadi lah. Oke. Jadi ada nih suatu dari teori ahli itu namanya Lombroso. Dia tuh mengatakan bahwa tuh bisa aja loh kalau orang nih kayak sebuah orang penjahat tuh bisa dilihat orang itu maksudnya bener-bener pelaku kejahatan tuh cuma dilihat dari mukanya. Setuju nggak sama teori itu? Kalau menurut saya sih setuju, karena seseorang kalau melakukan sebuah kesalahan itu mau ditutupin sebagaimanapun, kalau dilihat dari wajahnya bisa jadi ada perbedaan lah dengan orang yang merasa tidak bersalah atau orang yang benar-benar nggak bersalah gitu. Tapi kalau aku nggak setuju, kenapa? Karena contohnya nih, kalau misalnya ada orang yang mukanya bertato, badannya gede, belum tentu loh mukanya serem kayak gitu dia benar-benar pelaku kejahatan gitu. Main asal nebak aja, lu jahat kan nggak mungkin. Nah, kalau menurut saya bukan dari penampilannya, tapi dari kayak ekspresi wajahnya ketika dia itu diamankan atau ya pokoknya untuk menentukan dia itu bersalah emang harus ada penyelidikan lebih lanjut. Tetapi kalau untuk melihat dari ekspresi wajah itu menurut saya ada perbedaan dengan orang yang bersalah dan tidak bersalah, itu ada perbedaan. Gitu, oke, terima kasih. Halo, namanya siapa? Nama saya Steven. Oke, jadi kali ini aku mau nanyain mengenai kasus-kasus di Indonesia tuh ada apa aja sih? Kalau menurut saya kasus di Indonesia itu ada banyak, kayak misalnya pembunuhan, pencurian, terus ada nepotisme dan lain-lainnya. Oke, kalau menurut Anda sendiri itu kasus seperti pencurian dan pembunuhan itu latar belakangnya maksudnya mereka tuh bisa melakukan itu tuh karena apa sih? Kalau menurut saya sih dari ekonomi ya, jadi kayak misalnya paksaan dari keluarganya, mungkin dia kayak butuh uang atau apa gitu, jadi dia ke pencurian gitu. Oke, jadi aku mau nanya nih, kan ada teori itu namanya teori Lombroso. Dia tuh mengatakan bahwa tuh suatu pelaku kejahatan tuh bisa dilihat melalui bentuk wajahnya. Setuju atau enggak? Kalau menurut saya sih bisa ya, kadang kayak misalnya kayak mulai curiga gitu kalau misalnya ada orang ngelihat muka orang kayak seram atau apa gitu, mungkin ya. Tapi kalau misalnya orangnya mukanya bertato, apakah itu bisa dibilang jahat? Kan belum. Sebenarnya sih enggak, tapi kayak kalau pandangan orang kan, misal kayak pandangan saya ngelihat kayak misalnya yang bertato gitu, jadi takut atau apa gitu. Ya, tapi bisa dibilang dia itu maksudnya, oh lu jahat, kan nggak mungkin. Iya bener sih, tapi kayak takut aja sebenarnya. Oke, gitu aja. Iya. Oke, terima kasih. Halo, namanya siapa? Namanya Ivan. Oke, jadi menurut Anda sendiri tuh kasus-kasus di Indonesia ada apa aja sih? Ada banyak, ada korupsi, pembunuhan, pencurian. Oke, jadi menurut Anda sendiri itu orang tuh bisa melakukan pencurian dan pembunuhan itu karena apa sih? Ada yang karena, kalau pembunuhan mungkin dendam ya, kalau pencurian mungkin tekanan kayak ekonominya, orangnya berkebutuhan, terus harus nyuri biar bisa bertahan hidup mungkin. Nah, jadi ada teori itu dari ahli namanya Lombroso. Dia tuh mengatakan bahwa pelaku kejahatan itu bisa dilihat dari bentuk wajahnya saja. Setuju atau enggak? Setuju sih, kadang-kadang kalau orangnya absurd mungkin iya kelihatan penampilan. Tapi kalau misalnya orangnya kulitnya entah bertato terus badannya besar, emangnya bisa tuh langsung dituduh, oh lu jahat? Kan nggak mungkin. Bisa mungkin gitu, bisa-bisa aja lah. Nah, tapi kalau dia tidak berbuat jahat, Kan penampilannya bisa nampilin kalau itu pembunuh gitu. ya, tapi kalau kenyataannya enggak. Kan bisa dianalisis lagi. Oke, ya udah. Thank you.